Kupas tuntas materi matematika dengan bab relasi fungsi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Tapi sebelum itu, video ini dibuat dalam rangka mengikuti Olimpiade Matematika ke-21 se-Sumatera yang diadakan oleh Program Studi Matematika FKIP Universitas Riau. Nah, tujuan pembelajarannya apa aja sih? Nah, coba kita lihat ya. Nah, jadi kurang lebih kita akan pelajari yang pertama, yaitu bagaimana sih masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Lalu yang kedua, bagaimana cara menyatakan relasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih menentukan domain, kodomain, dan range suatu relasi. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan bentuk pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Nah, kurang lebih 4 bahasan materi ini akan kita bahas di video kali ini ya. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan materinya ya nak. Oke, yang pertama kita akan mempelajari relasi dan fungsi, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bentuk pembahasannya? Kita cek aja ya. Oke, kita menuju relasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba kita lihat ya nak. Oke, jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Nah, lihat kata yang digarisbawahi dan bercetak tebal ya, yaitu memasangkan. Nah, jadi relasi itu identik dengan memasangkan ya, anggota dari himpunan A ke anggota himpunan B. Oke, kita next ya. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ya, nah. Oke, coba kita perhatikan contoh relasi ini ya. Nah, di sini di sebelah kiri kita ya, itu terdapat tokoh-tokoh yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian ya. Dan kemudian ada profesinya nih atau pekerjaan dari si tokoh-tokoh tersebut. Nah, lalu coba kita hubungkan ya. Coba kita hubungkan. Nah, misalkan Justin Bieber itu pasti tahu ya, merupakan seorang penyanyi, dan seterusnya yang lain pun akan kita hubungkan atau kita relasikan atau kita pasangkan ya, sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kegiatan ini merupakan dinamakan relasi ya. Cukup mudah ya nak, relasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba buat contoh lain yang berkaitan dengan relasi dan masih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya mudah ya. Oke, kita next ya ke pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan yang kedua yaitu bagaimana menyatakan relasi ya. Nah, menyatakan relasi itu sendiri ada 3 ya nak, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, serta diagram Cartesius. Nah, bagaimana bentuk pembahasannya? Kita cek aja ya. Oke, ingatkah kalian pada contoh sebelumnya? Pastinya ingat ya, contoh yang tadi kita memasangkan tokoh dengan profesinya. Oke, diagram panah menggambarkan hubungan antara dua himpunan dengan disertai tanda panah. Ya, itu kenapa dinamakan diagram panah ya nak. Nah, tadi kita sudah mencontohkan ini ya. Nah, bahwasanya yang sebelah kiri itu himpunan nama orang, lalu sebelah kanan itu merupakan himpunan profesi. Nah, lalu kita coba hubungkan atau kita coba pasangkan sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, ketika kita memasangkan antara orang atau tokoh tersebut dengan profesinya disertai dengan tanda panah, nah ini merupakan dinamakan diagram panah. Nah, ini merupakan cara menyatakan relasi yang pertama ya. Tentunya ini sangat mudah ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang kedua, cara menyatakan relasi yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, dari contoh sebelumnya itu coba kita buatkan himpunan pasangan berurutannya ya. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, coba kita cek ya. Nah, jika relasi berprofesi sebagai disimbolkan dengan R, maka, nah tadi ingat-ingat tuh nah, Lionel Messi kan profesinya sebagai pesepak bola ya. Itu kenapa Lionel Messi kita pasangkan dengan pesepak bola. Koma, lalu Valentino Rossi tadi kita pasangkan juga dengan pembalap MotoGP.
dan seterusnya. Nah, jadi setiap pasangannya masing-masing itu kita hubungkan dengan tanda kurung. Ya, jangan lupa kita gunakan kurung kurawal untuk menyatakan himpunan pasangan berurutan. Nah, inilah cara menyatakan relasi yang kedua, yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Cukup mudah ya. Kita next yang ketiga. Yaitu diagram Cartesius. Nah, jadi cara menyatakan relasi yang ketiga yaitu dengan cara diagram Cartesius. Nah, untuk menggambarkan diagram Cartesius, kita tahu bahwasanya sumbu mendatar bisa kita isi dengan himpunan nama orang atau tokoh tadi ya. Nah, atau sumbu X-nya. Sumbu tegak atau sumbu Y-nya bisa kita isikan dengan profesinya. Nah, lalu untuk menghubungkan atau memasangkan mereka sesuai dengan profesinya masing-masing, itu kita bisa gunakan titik atau nokta ya. Misalkan tadi Lionel Messi itu profesinya sebagai pesepak bola, maka kita hubungkan dengan titik. Nah, dan Valentino Rossi tadi sebagai pembalap MotoGP, kita hubungkan dengan titik juga. Muhammad Salah itu kita hubungkan dengan pesepak bola, kita hubungkan dengan titik. Justin Bieber kita hubungkan dengan penyanyi, dan seterusnya sampai dengan Ariel Noah kita hubungkan atau kita berikan titik pada vokalis band. Nah, inilah cara menyatakan relasi yang ketiga, yaitu dengan diagram Cartesius. Nah, tadi sudah 3 cara ya kita menyatakan relasi. Yang pertama bisa dengan diagram panah, kemudian yang kedua bisa dengan himpunan pasangan berurutan, lalu yang terakhir ini bisa kita gunakan dengan diagram Cartesius. Nah, ketiga cara menyatakan relasi tersebut cukup mudah ya. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, kita ke sub bahasan selanjutnya, yaitu tentukan domain atau daerah asal, kodomain, daerah kawan, dan range merupakan daerah hasil. Apa sih yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan range? Oke, langsung saja kita menuju pembahasannya ya. Oke, sini kita lihat terdapat himpunan A ya. Himpunan A itu anggotanya ada garam, ada gula, ada cuka, kemudian ada lada. Nah, anggota-anggota dari himpunan A itu merupakan daerah asal atau domain. Nah, juga ada himpunan B nih. Anggota-anggotanya ada manis, ada asam, ada asin, ada pedas, ada pahit. Nah, dinamakan daerah kawan atau kodomain. Nah, lalu kita namakan relasinya rasanya. Nah, tentunya garam rasanya asin ya, gula rasanya manis, cuka rasanya asam, dan lada rasanya pedas. Kita hubungkan dengan tanda panah ya. Himpunan manis, asam, asin, pedas dinamakan daerah hasil atau range, yaitu anggota-anggota himpunan B yang mempunyai kawan di himpunan A, atau anggota-anggota B yang terkena panah dari anggota-anggota A. Itu dinamakan daerah hasil atau range. Nah, di sini kita sudah pelajari 3 hal ya. Yang pertama yaitu adalah domain atau daerah asal, lalu yang kedua yaitu adalah kodomain atau daerah kawan, dan terakhir itu adalah range yang merupakan daerah hasil. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, kita next ya. Bahasan keempat ini sendiri berkaitan dengan fungsi. Nah, apa sih bedanya fungsi dengan relasi? Langsung saja kita coba lihat ya perbedaannya. Oke, nah coba kita pahami dari contoh berikut ya nak. Perhatikan ilustrasi ini. Nah, di sini ada sekelompok siswa yang sedang menerima pelajaran di suatu kelas. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak mungkin seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Demikian pula tidak mungkin satu kursi ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian, ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Oleh karena itu, banyaknya siswa merupakan fungsi dari banyaknya kursi. Nah, ini merupakan contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ilustrasi ini, maka bisa kita buat kesimpulan ya. Apa sih kesimpulannya? Kita lihat aja ya. Oke, dari contoh tadi, kita bisa simpulkan ya. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi atau pemetaan? Nah,
Jadi fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, sekali lagi, lihat kata-kata yang bergaris bawah dan bercetak tebal ya, yaitu kata setiap dan tepat satu. Nah, jadi setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Sebuah fungsi atau pemetaan harus terpenuhi dua syarat. Nah, yang pertama, setiap anggota A harus mempunyai pasangan anggota A. Di sini berarti anggota domainnya ya. Kemudian setiap anggota A pasangannya harus tunggal. Nah, jadi harus dua syarat ini. Harus dua syarat ya. Yang pertama, syaratnya harus punya pasangan. Yang kedua, pasangannya harus tunggal. Nah, jika tidak memenuhi kedua syarat ini, maka dikatakan bukan fungsi. Nah, coba supaya lebih memahami, kita lihat contoh berikut ya. Nah, coba kita tentukan apakah relasi di bawah ini merupakan fungsi atau bukan ya. Coba tebak dengan hati-hati dan teliti ya. Nah, coba perhatikan baik-baik, lihat baik-baik apakah contoh ini fungsi atau bukan. Iya, betul fungsi ya, karena memenuhi kedua syarat. Syaratnya apa aja? Yang pertama, anggota A harus mempunyai pasangan. Kita lihat, setiap anggotanya semua punya pasangan ya. Dan pasangannya juga tunggal atau satu ya, tidak lebih dari satu. Nah, coba pelan-pelan ya, jangan terburu-buru jawabnya ya. Nah, apakah ini merupakan fungsi atau bukan? Bukan ya. Nah, coba kita lihat. A dan E, kalau kita perhatikan bahwasanya memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu A ke P, A juga ke Q. Nah, begitu pula juga dengan E. E ke R, E juga ke S. Oke, dari contoh-contoh yang sudah disajikan cukup mudah ya, tentunya bisa menentukan fungsi atau bukan. Nah, coba sebelum soal ini disajikan, perhatikan betul-betul soalnya ya. Manakah di antara diagram panah berikut yang menyatakan fungsi atau pemetaan? Nah, di sini terdapat 8 diagram nih. Nah, kira-kira dari 8 diagram panah ini, manakah yang merupakan fungsi atau bukan? Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Nah, coba perhatikan baik-baik, pelan-pelan ya nak. Jangan terburu-buru, teliti. Coba perhatikan gambar ke-1, kemudian gambar kedua ya, kemudian gambar ketiga, lalu gambar keempat, gambar kelima. Perhatikan betul-betul ya, jangan terburu-buru, lihat baik-baik. Kemudian gambar ke-6, gambar ke-7, dan terakhir gambar ke-8. Nah, perhatikan seluruh diagram panah yang disajikan berikut ini ya, dan ingat-ingat baik-baik tadi apa aja tuh syarat sebuah relasi dikatakan fungsi atau pemetaan ya. Nah, waktunya tinggal 7 detik lagi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Nah, Bapak harap kalian sudah menjawab manakah yang merupakan fungsi atau pemetaan dari 8 diagram panah berikut ini. Nah, berarti dari 8 diagram panah ini yang merupakan fungsi atau pemetaan yaitu nomor 1, 3, dan 8. Oke, cukup mudah ya. Cukup mudah ya. A few moments later. Oke, mungkin cukup ya pembahasan pada kali ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan di-share pada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada saran, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.